Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Begawan Guru Channel. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara simbol dan makna sila keempat Pancasila. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, sekedar mengingatkan silahkan untuk subscribe ya. Terima kasih. Sila keempat dari Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan dengan simbolnya kepala banteng. Makna lambang sila keempat. Sila keempat memiliki lambang yang terdiri dari dua bagian. Pertama menjelaskan tentang kepala banteng dan yang kedua tentang warna dasar merah. Kepala banteng merupakan bagian dari hewan banteng. Sangat dikenal sebagai hewan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Selain itu, banteng termasuk ke dalam hewan yang suka hidup berkelompok daripada hidup sendiri. Ketika banteng berada dalam kelompoknya, maka hewan tersebut akan saling tolong-menolong ketika ada teman yang sedang terluka. Maka dari itu, kepala banteng dijadikan lambang sila keempat. Lambang kepala banteng sangat cocok mencerminkan bangsa Indonesia yang suka dengan gotong royong yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dari sikap dan perilaku gotong royong tersebut, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Sikap dan perilaku dapat digunakan untuk kegiatan bermusyawarah. Oleh karena itu, sudah semestinya bangsa Indonesia selalu mengedepankan sikap dan perilaku gotong royong. Nah, sekarang kita bahas tentang warna dasar merah. Sudah bukan hal asing kalau warna merah adalah lambang dari keberanian. Hal ini selaras dengan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sangat berani dan kuat. Maka dari itu, bangsa Indonesia juga dikenal atau identik dengan bangsa yang kuat dan berani. Dalam bermusyawarah, setiap individu harus memiliki keberanian dalam mengungkapkan pendapat yang berdasarkan fakta. Selain itu, kekuatan harus dimiliki setiap individu supaya tugas-tugas yang berasal dari keputusan musyawarah dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat? Nilai tersebut antara lain pertama, musyawarah. Musyawarah memiliki arti suatu pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama. Jika kita mengutamakan kepentingan bersama sudah dilaksanakan, maka bangsa Indonesia akan bisa hidup dengan rukun karena merasa diperlakukan dengan adil. Nilai-nilai berikutnya adalah melakukan sesuatu tidak dengan paksaan. Dalam melakukan sesuatu, sebaiknya tidak dengan paksaan, terutama dalam bermusyawarah. Hal seperti itu akan sangat berbahaya, karena bisa memicu keluarnya hasil keputusan bukan berdasarkan keputusan bersama. Maka dari itu, sila keempat memiliki nilai yang mengandung supaya masyarakat Indonesia selalu membuat pendirian sendiri, khususnya dalam kegiatan musyawarah. Dengan kata lain, setiap keputusan yang berasal dari musyawarah tidak boleh berdasarkan keterpaksaan. Nilai-nilai berikutnya adalah berjiwa besar dan menghargai setiap keputusan. Tidak selamanya ide-ide yang dimiliki oleh setiap individu bisa dijadikan sebagai keputusan akhir. Sikap dan perilaku berjiwa besar dan menghargai setiap keputusan musyawarah akan selalu identik dengan nilai sila keempat. Nilai-nilai berikutnya adalah menerima pendapat orang lain. Selain menghargai setiap keputusan, dalam bermusyawarah kita harus mau untuk menerima pendapat orang lain.
Memang awalnya akan sulit untuk menerima sebuah kritik, tetapi ketika sudah terbiasa, pasti akan mudah untuk menerima kritikan tersebut. Marilah sekarang kita bahas tentang penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap wakil rakyat harus mau menerima dan mendengarkan aspirasi rakyat. Setiap aspirasi dari rakyat merupakan keinginan atau harapan yang sangat ingin untuk diwujudkan, supaya rakyat merasa dapat perlakuan yang adil. Semakin banyak wakil rakyat yang mengamalkan sila keempat, maka kerakyatan akan dipenuhi dengan kejujuran, kebersihan, kebaikan, dan kebenaran. Penerapan berikutnya adalah setiap tugas dari hasil musyawarah diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan dari musyawarah tidak akan berjalan dengan baik selama masih ada individu yang tidak meninggalkan tugas-tugasnya tanpa rasa tanggung jawab. Pengamalan nilai sila keempat dapat dilakukan dengan cara mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas di hasil musyawarah. Penerapan selanjutnya adalah menerima dengan bijak semua keputusan musyawarah. Keegoisan dalam musyawarah harus terus untuk dihindari, karena jika kita tidak menghindari akan menghasilkan suatu keputusan yang kurang maksimal. Maka dari itu, perilaku menerima dengan bijak setiap keputusan musyawarah merupakan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan berikutnya adalah ikut serta dalam musyawarah warga. Dalam sebuah masyarakat, pastinya pernah dilaksanakan musyawarah, terutama dalam hal pembangunan. Ketika kamu ikut serta atau bahkan berpartisipasi dalam aktivitas musyawarah yang terjadi di lingkungan warga, itu berarti kamu sudah mengamalkan nilai sila keempat. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran pendidikan Pancasila dari Begawan Guru Channel. Semoga bermanfaat dan silahkan untuk subscribe YouTube Begawan Guru Channel. Terima kasih.